Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Kasama selaku dosen pengantar manajemen bisnis, kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok ini diketahui oleh saya sendiri, yaitu Haji Tolmadi dan beranggotakan Dinda Aulia, Amasya Irlingga, Syama Nurindah, dan Aulia Nanda. Bab 6, Organizing. 5.1 entitas yang terlibat menceritakan siapa saja bertanggung jawab atas kegiatan planning di perusahaan. Dalam kegiatan planning perusahaan di Karya Mandiri, ada beberapa penanggung jawab di dalamnya. Kegiatan planning ini antara lain, 1. Manajer produksi. Manajer produksi sendiri di Karya Mandiri dipegang oleh Mbak Putri yang bertugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasionalnya perusahaan dan yang menyelesaikan urusan-urusan dalam perusahaan melalui orang lain. 2. Salah sendiri di UD Karya Mandiri dipegang oleh Bapak Juniat. Salah sendiri bertanggung jawab sebagai penjual, memastikan produk yang terlihat ataupun tidak. Selain itu juga berkewajiban untuk menawarkan aset atau produk sehingga bisa terjual dengan harga yang sesuai perencanaan perusahaan, tapi juga diterima oleh konsumen. Selanjutnya ketiga, manajer keuangan. Manajer keuangan sendiri di UD Karya Mandiri dipegang oleh Mbak Dia dan Bapak Pujianto. Manajer keuangan sendiri bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dan untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai dengan pengorganisasian di perusahaan UD Karya Mandiri sendiri sudah disetujui oleh CEO perusahaan yaitu Bapak Pujianto. 5.2 Kegiatan organizing. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas dimaksud menyediakan alat-alat yang diperlukan. Menetapkan kewenangan secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Tujuan pengorganisasian adalah agar pembagi kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi, spesialisasi dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Jika organisasi dijalankan dengan kejam dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan planning di suatu perusahaan bisa saja akan berbeda dengan perusahaan lainnya. Perusahaan dagang ini atau UD Karya Mandiri memiliki 3 pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan planning di perusahaan ini. Pihak-pihak tersebut yakni CEO, manajer produksi, dan manajer keuangan. Ketiga pihak tersebut akan saling bekerja sama untuk merencanakan sesuatu hal yang akan berkaitan dengan perencanaan dalam perusahaan ini. Yang pertama yaitu CEO, merupakan pemimpin perusahaan itu sendiri. Pemimpin tersebut akan mengordinasikan dan mengendalikan segala bentuk proses produksi, keuangan, dan kepegawaian itu sendiri. Kemudian, merencanakan strategi untuk mengarahkan bisnis supaya lebih maju. Mengorganisasikan tujuan atau visi misi dari perusahaan agar rencana yang diinginkan dapat tercapai. Mengawasi dan mengevaluasi seberapa efektif dan efisien kinerja perusahaan, dan bertanggung jawab atas rencana atau kegiatan kerja dari perusahaan ini sendiri. Yang kedua, manajer produksi di perusahaan ini memiliki pekerjaan untuk merencanakan dan mengendalikan produksi, supaya proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Manajer produksi pada perusahaan ini harus menghitung kebutuhan material yang dibutuhkan untuk diproduksi atau merencanakan kebutuhan bahan baku atau material. Kemudian, harus memastikan barang yang sudah masuk ke pabrik yang akan diproses lebih lanjut menuju proses produksi. Manajer produksi juga harus memastikan bahwa pihak gudang sudah mencatat barang tersebut ke dalam stok. Kesimpulannya, pengorganisasian manajer produksi yaitu menganalisis bahan baku, mesin, peralatan, tenaga kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, manajer keuangan bekerja untuk mengaudit keuangan perusahaan. Manajer keuangan juga terlibat dalam pengorganisasian anggaran untuk berbagai pembiayaan seperti bahan baku, gaji, dan biaya operasional lainnya. Dengan pengorganisasi anggaran oleh manajer keuangan, maka kekurangan atau kesalahan yang ada dalam perusahaan terkait dengan pengelolaan, penggunaan,
pengembangan keuangan akan terlihat, sehingga para tenaga kerja bisa membenahi dan menyempurnakan pekerjaannya. 5.3 Mekanisme pendelegasian wewenang atau menceritakan cara mendelegasikan wewenang dalam suatu posisi di perusahaan. Untuk mekanisme mendelegasikan wewenang dalam perusahaan UD Karya Mandiri ini tidak terlalu sulit untuk mendelegasikan posisi wewenang karena wewenang pimpinan yang pertama ada di tangan pemilik usaha UD Karya Mandiri itu sendiri, yaitu Bapak Pujianto. Dan untuk manajernya sendiri, Bapak Pujianto mempercayai wewenang ini kepada putrinya, yaitu Mbak Putri. Dan untuk posisi bawahannya, Pak Pujianto melihat serta menilai dari segi kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran untuk dipercaya sebagai stafnya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.